Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Sabri, mahasiswa program studi Profesi Nurse Tika Siro Global Jakarta. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan terkait fungsi advokasi pada kasus kegawat daruratan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan atau definisi advokasi. Advokasi adalah jantungnya keperawatan profesional. Atau bisa disebut bahwa advokasi ini hal yang penting bagi perawat gitu ya. Terus yang kedua, advokasi adalah kegiatan memberitahukan dan mendukung individu dalam membuat keputusan tentang tindakan terbaik untuk dirinya. Tuh, jadi di sini peran perawat adalah sebagai mediator atau sebagai informan agar pasien paham terkait tindakan yang akan dilakukan dan perawat secara sepenuhnya gitu ya mendukung keputusan terbaik dari pasien untuk tindakan yang akan dilakukan dengan dirinya. Selanjutnya yaitu terkait advokasi adalah dasar aktivitas keperawatan dan merupakan inti dari praktek keperawatan. Berarti sesuai dari penjelasan di awal bahwa advokasi ini adalah inti atau hal yang terpenting dari keperawatan profesional. Selanjutnya, advokasi ini adalah perawat menggunakan skill sebagai pendidik, konselor, dan leader guna melindungi dan mendukung hak-hak pasien. Nah, di sini berarti kita sebagai menjaga kode etik pasien atau hak pasien, yaitu otonomi, gitu ya. Hak otonomi ini adalah di mana hak pasien berhak menerima informasi dan berhak menentukan apa saja atau tindakan apa saja yang dilakukan kepada dirinya. Seperti jadi ada hak otonomi pada pasien. Oke, kita masuk pada tujuan advokasi. Jadi, tujuan advokasi sendiri yang pertama adalah membantu agar klien dilakukan atau dilakukan secara manusiawi gitu ya. Jadi di sini agar segala tindakan atau perlakuan kepada pasien kita itu dijaga kita perawat advokasi agar sesuai dengan kemanusiaan gitu ya. Nah, terutama pada klien dalam keadaan tidak sadar, di mana ketika harus pasien tidak sadar itu mengambil keputusan, maka di sini peran kita sebagai advokat gitu ya, menjaga agar segala tindakan yang diberikan atau segala tindakan yang dilakukan kepada pasien kita itu sesuai dengan SOP, dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti itu. Dan juga yang terakhir, ada perawat melindungi klien agar diperlakukan dengan baik dan terpenuhi kebutuhan fisik, emosi, dan budayanya. Gitu. Jadi, sesuai dengan kode etik maupun SOP yang telah ditentukan dari kesehatan. Oke, kita lanjutkan kepada peran advokasi. Jadi, peran advokasi di sini ada 4. Yang pertama adalah coach atau memberikan bimbingan dan dorongan gitu ya. Kita sebagai informan. Yang kedua adalah sebagai advisor atau sumber utama yang memberikan saran bagaimana mencapai yang terbaik, bagaimana mengantisipasi masalah. Jadi di sini kita ada beberapa plan mungkin atau kita sudah menyiapkan hal-hal yang mungkin bisa membuat pasien itu lebih yakin terhadap keputusan yang terbaik atas tindakan yang akan dilaksanakan kepada dirinya gitu. Yang ketiga adalah referral sources atau menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam membantu menganalisis masalah dan penanganannya. Terus yang keempat adalah mentor sebagai model perilaku yang mendorong klien mempertahankan rasa percaya diri, menunjukkan kemampuan dalam menangani masalah gitu. Jadi kita sebagai pembimbing ya, pembimbing pasien kita ketika memang pasien bingung dalam memutuskan sebuah tindakan yang akan dilaksanakan kepada pasien tersebut gitu.
Oke, kita masuk pada tugas dari perawat dalam advokasi pasien. Itu ada 3 ya, yaitu sebagai pelindung, sebagai mediator, dan sebagai pelaksana tindakan. Yang pertama adalah sebagai pelindung. Di sini sebagai pelindung adalah membantu pasien dalam membuat keputusan. Di sini agar pasien itu tidak salah dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua adalah perawat menyerahkan segala keputusan tentang perawatan yang akan dijalankan oleh pasien kepada pasien itu sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pasien gitu. Terus yang ketiga adalah tindakan perawat yang termasuk di dalamnya, yaitu perawat memberikan alternatif pilihan kepada pasien saat akan mengambil keputusan tentang terapi yang akan diambil gitu. Jadi ketika memang pasien bingung atau kurang yakin terhadap keputusannya, maka kita memberikan alternatif atau memberikan sebuah pilihan yang lain gitu ya, yang bisa diterima oleh pasien. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sebagai mediator. Di sini perawat menjembatani komunikasi antara pasien dengan tim kesehatan lain di rumah sakit gitu ya. Apalagi ketika memang ada advice dokter gitu ya, ada pesan dari dokter. Nah, di sini kita sebagai perawat memberikan informasi atau menjembatani dari dokter maupun dari ahli gizi yang lainnya untuk disampaikan kepada pasien. Terus yang kedua itu tentang tindakan perawat yang termasuk di dalamnya, yaitu perawat menemani pasien saat kunjung dokter, mematuhi menu diet bersama ahli gizi, dan juga memberikan penjelasan kepada pasien mengenai pengobatan yang diterimanya. Gitu. Kita tahu sendiri bahwa nakes yang paling dekat gitu ya dengan pasien atau sering berkomunikasi dengan pasien adalah perawat itu sendiri, karena perawat yang tahu gitu ya dari pagi hingga pagi lagi gitu, dari segala macam yang harus dilakukan oleh pasien maupun hal-hal yang harus dilarang oleh pasien gitu. Nah, yang ketiga yaitu tentang pelaksana tindakan gitu. Jadi, perawat melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien gitu ya. Jangan sampai berlebih maupun berkurang gitu. Yang kedua yaitu tindakan perawat yang termasuk di dalamnya, yaitu dengan memberikan lingkungan yang sesuai dengan kondisi pasien, melindungi pasien dari merugikan pasien dan memenuhi semua kebutuhan pasien selama perawatan gitu. Jadi di sini perawat mengoptimalkan kebutuhan-kebutuhan dari pasien. Oke, kita lanjut kepada prinsip-prinsip advokasi. Nah, prinsip-prinsip advokasi ini yang pertama adalah advokasi ini ditujukan kepada kebutuhan klien, hak klien, dan perhatiannya terhadap masalah. Jadi advokasi ini lebih perhatian ya kepada pasien gitu. Terus yang kedua, advokasi merupakan nilai-nilai yang didasarkan pada etika gitu. Jadi kembali lagi bahwa advokasi ini adalah sesuai dengan kode etik pasien gitu ya, terkait otonomi gitu ya. Terus yang ketiga adalah advokasi bertujuan mempertahankan prinsip keadilan. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Apalagi pasien yang kita kelola. Intinya bahwa prinsip-prinsip advokasi yang pertama adalah advokasi ini adalah memperhatikan kebutuhan klien atau pasien. Yang kedua, advokasi ini tidak lepas dari nilai-nilai etika, kode etik pasien. Terus yang ketiga adalah advokasi ini harus memperhatikan prinsip keadilan. Oke, jadi itu tadi dari mulai definisi, tujuan, peran, maupun prinsip-prinsip advokasi bagi kasus gitu ya, khususnya kasus kegawatan ya. Sebenarnya advokasi keperawatan ini sama prinsipnya di semua kasus, baik di medical bedah, baik di kegawatan gitu ya. Namun mungkin hanya bedanya terkait dalam memberikan perawatan gawat darurat, perawat ini dituntut untuk berpikir kritis dan bertindak cepat dalam menjalankan perannya sebagai advokat dan melindungi
dan atau pelindung pasien. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya advokat perawat ini sama gitu ya. Yang membedakan adalah ketika pasien dalam keadaan kritis atau kegawatan gitu, maka perlunya perawat ini berpikir secara cepat dan kritis gitu. Jadi lebih cepat dalam proses advokasinya. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.